Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Samuel Tagalung dengan NIM 3123,8. Di sini saya akan menjelaskan presentasi kelima untuk mata kuliah Fenoper, Heat Condition through Composite Walls. Adapun outline yang akan saya jelaskan itu eh, yang pertama itu ada fenomena, yang kedua asumsi, yang ketiga itu elemen volume, yang keempat itu heat balance, dan yang terakhir itu ialah penurunan fokus ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan fenomena yang terjadi pada kasus ini. Yang pertama, eh, dapat sebuah gambar di mana terdapat T1, T2, T3, T4 pada masing-masing lempeng di mana terjadi perpindahan panas melalui dinding komposit yang dimulai dari T1 menuju T4. Di mana komposit walls atau dinding komposit ini merujuk pada struktur dinding yang terbuat dari dua atau lebih jenis bahan yang berbeda, di mana composite walls ini mengakibatkan penurunan suhu ataupun temperatur pada tiap lempeng yang berbeda. Di mana semakin jauh dari T1, dia dari suhu T1, maka akan semakin menurun. Di mana laju transfer panas nilainya konstan sepanjang koordinat X menurut hukum Fourier yang digunakan untuk menghitung laju pengantaran panas melalui dinding komposit. Hukum ini menyatakan bahwa laju pengantaran panas ataupun Q adalah sama dengan konduktivitas termal ataupun K dikalikan dengan luas permukaan atau A, dan perbedaan suhu itu T1 kurang T2 dibagi dengan ketebalan, yaitu ialah X. Selanjutnya, adapun asumsi yang digunakan pada fenomena ini, yang pertama, state undernya adalah steady state. Kedua, panas mengalir ke arah X. Ketiga, konduktivitas termal berubah terhadap suhu ataupun T. Yang keempat, Qx itu akan sama dengan Q0 ataupun Q-nya itu konstan. Yang kelima, dikarenakan fluida berada di dalam benda padat, maka tidak ada pergerakan dari fluida tersebut. Maka kecepatannya dapat diabaikan dengan vektor E yang bernilai nol. Selanjutnya, vektor Q digunakan untuk menggambarkan perpindahan panas. Yang ketujuh, panas yang masuk itu akan sama dengan panas yang keluar saat X plus delta X karena tidak ada reaksi yang terjadi. Yang kedelapan, komposit itu bersifat resisten di mana dapat menghambat laju panas yang berpindah. Yang kesembilan, profil temperatur TA lebih tinggi dibandingkan dengan TB karena pada dasarnya temperatur bergerak dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan elemen volume yang digunakan itu yang di mana terdapat pada gambar, di mana gambar ini ditunjukkan analisis perpindahan panas secara konduksi melalui beberapa lapisan material, di mana setiap lapisan ini memiliki konduktivitas termal yang berbeda-beda, sehingga kemampuan sehingga kemampuan menghantarkan panasnya ini juga berbeda. Pada sistem ini terdapat tiga konduktivitas termal, yaitu yang pertama K01, di mana K01 ini ialah konduktivitas termal pada lapisan pertama atau substansi itu 01. Yang kedua K12, di mana konduktivitas termal pada lapisan kedua atau substansi 12. Yang ketiga itu K23, di mana K23 itu ialah konduktivitas termal pada lapisan ketiga atau substansi ketiga. Nah, perbedaan nilai konduktivitas ini menyebabkan gradien temperatur pada setiap lapisan juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya adapun kondisi batas yang digunakan kondisi batas pada sistem itu, yang pertama, pada posisi X sama dengan X0, maka lapisan pertama ini akan bersentuhan dengan fluida yang memiliki temperatur ambien ataupun TA. Selanjutnya, temperatur ambien ini adalah temperatur udara rata-rata di lingkungan sekitar. Pada titik ini terjadi perpindahan panas secara konvektif dari fluida ke permukaan padat. Kedua, pada posisi X sama dengan X3, di mana pada lapisan terakhir ini bersentuhan dengan fluida lain yang memiliki temperatur TB. Pada bagian ini juga terdapat perpindahan panas secara permukaan padatan dengan fluida. Selanjutnya, pada gambar terlihat garis putus-putus yang menunjukkan profil distribusi temperatur dari TA TA menuju TB, di mana titik pada gambar yaitu
Pertama, tenor. Tenor itu ialah temperatur pada permukaan awan lapisan pertama. Yang kedua, T1. T1 itu adalah temperatur pada batas antara lapisan satu dan lapisan 2. Yang ketiga, T2 itu adalah temperatur pada batas antara lapisan 2 dan lapisan 3. Yang keempat, T3 itu ialah temperatur pada permukaan akhir lapisan, di mana perubahan temperatur pada setiap lapisan tidak sama kepentingannya, karena dipengaruhi oleh nilai konduktivitas termal masing-masing material, di mana semakin kecil nilai konduktivitas termal ataupun ke suatu material, maka hambatan panasnya akan semakin besar, dan gradien temperatur ini menjadi lebih curam. Selanjutnya, heat balance. Adapun heat balance itu yang ialah panas masuk konduksi dikurang panas konduksi keluar akan sama dengan nol. Nah, tadi panas masuk konduksinya itu ialah VH saat Qx saat X dikurang dengan panas keluar konduksi, yaitu WH saat Qx plus delta X sama dengan nol. Maka kita sama-sama bagi dengan WH delta X, maka dapat persamaan Qx saat X dikurang Qx saat X plus delta X per delta X sama dengan nol. Kemudian kita limitkanlah persamaan ini. Setelah dilimitkan, dapatlah dqx per q dx sama dengan nol. Selanjutnya kita integralkan, integral dari dqx sama dengan nol, maka integral dari dqx sama dengan qx sama dengan konstanta nol. Adapun kondisi batas pertama yang digunakan yaitu yang pertama, saat X sama dengan nol, maka nilai Qx juga akan sama dengan nilai Q0, yang artinya bahwa konstan atau Qx itu akan sama dengan C0. Selanjutnya, penggunaan rumus yang pertama, karena flux panas sama untuk lempengan, untuk setiap lempengan di mana region 01 atau region 2, region 3, maka kita gunakan hukum Fourier, di mana hukum Fourier betul, hukum Fourier itu ialah Q sama dengan min K dt per dx. Untuk pertama kita tinjau untuk masing-masing region. Yang pertama, region 1, di mana region 1 Q sama dengan min K dt per dr. Itu kita substitusikanlah menjadi min K01 dt per dx sambungan Q0. Maka integral dari T0 T1 dt sama dengan Q0 per K0, integral dari integral dari X0 menuju X1 dx. Maka dapatlah integral dari jadi T0 kurang T1 sama dengan Q0 kali X1 kurang X0 per K01. Selanjutnya kita tinjau untuk region yang kedua menggunakan hukum Fourier, di mana Q sama dengan min KdT per dx. Selanjutnya substitusikan menjadi min K12 dt per dx sama dengan Q0. Maka integral dari min D min T1 menuju T2 dt sama dengan Q0 per K12, integral dari X1 menuju S2 dx. Maka dapatlah persamaan T1 kurang T2 sama dengan Q0 kali X1, X2 kurang X1 sama dengan per K12. Selanjutnya kita tinjau untuk region yang ketiga, di mana Q sama dengan min KdT per dx. Inilah hukum Fourier, kita substitusikan menjadi min K23 dt per dx sama dengan Q0. Selanjutnya, integral dari T2 T3 dt sama Q0 per K23 integral dari X2 menuju X3 dx. Maka dapatlah persamaan T2 kurang T3 sama dengan Q0 per X3 kurang X2 per K23. Tanya untuk surface saat surface untuk surface 0 saat TA-nya lebih besar dari suhu TB-nya. Karena Q0 sama dengan H0, kita menggunakan rumus Q0 sama dengan H0 kali TA min TB. Maka dapatlah persamaan TA kurang TB sama dengan Q0 per H0. Selanjutnya kita tinjau untuk yang ketiga, di mana T3-nya lebih besar dari TB. Menggunakan hukum persamaan yang sama, maka dapatlah T3 kurang TB sama dengan Q0 per H3. Di mana H0 itu ialah koefisien perpindahan panas fluida A, sedangkan H3 itu ialah koefisien perpindahan panas fluida B. Pada fluida A dan B terjadi perpindahan panas secara konvektif berhubungan dengan Newton Laws of Cooling ataupun Newton Cooling. Di mana TA itu adalah suhu fluida, T0 sama dengan suhu permukaan lempeng.
Di mana jenis fluida yang sama, maka kita menggunakan hukum Newton Cooling. Di mana TA kurang T0 sama dengan Q0 per H0. Maka kita substitusikan T0 kurang T1 sama dengan Q0 kali X1 kurang X0 per K001. Nah, di mana T1 habis, maka kita konstitusikan untuk region yang kedua, di mana T1 kurang T2 sama dengan Q0 kali X2 kurang X1 per K12. Nah, T1-nya juga habis dan T2-nya juga habis. Kita substitusikan juga untuk region yang ketiga, di mana T2 kurang T3 sama dengan Q0 kali X3 kurang X2 per K23. Maka dapatlah kita substitusikan juga untuk kondisi batas yang ketiga saat T3 kurang TB menjadi T3 kurang TB sama dengan Q0 per H3. Nah, selanjutnya untuk hukum Newton coolingnya itu mana sehingga TA dikurang TB sama dengan Q0 dikalikan 1 per H0 tambah X1 kurang X0 kali K01 tambah ke X2 kurang X1 kali K12 tambah ke X3 kurang X2 kali K2 tambah 1 per H3. Nah, selanjutnya kita buatlah Q0-nya berdiri sendiri, maka dapat persamaan ini. Kemudian bentuk dari 1 per H0 ini, untuk penyebutnya ini kita ubah menjadi 1 per H0 tambah jumlah dari Z sama dengan 1 sampai 3 dikali XZ kurang XZ kurang 1 per KZ dikurang KJ kurang 1 J tambah 1 per H3, di mana heat fluxnya itu sama dengan Q0, di mana TA kurang TB. Selanjutnya heat flow-nya itu adalah Q0 juga per Q besar 0, di mana rumusnya itu U dikali WH kali TA kurang TB, di mana H ini luas permukaan. Untuk U-nya itu adalah overall heat transfer coefficient saat dengan sejumlah N0. Maka dapatlah persamaan trans heat transfer ini itu ialah 1 per U sama dengan 1 per A0 tambah jumlah dari Z sama dengan 1 sampai N dikali XZ kurang SZ kurang 1 per SJ kurang 1, J tambah 1 per AN. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.